Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga di malam hari ini teman-teman diberi kesehatan oleh Allah, sehat semua, dan dalam perlindungan Allah SWT. Oh ya teman-teman, kalau kemarin kita udah bahas secara all-out data tablesnya Bootstrap, baik itu lewat MD Bootstrap atau lewat data tablesnya. Sekarang materinya kali ini kita masih bahas tentang Bootstrap juga. Kita buka Bootstrapnya teman-teman, nanti kita cari lagi persamaannya. Oke, kalau udah terbuka kayak gini, kita buka rilis aja. Kita buka rilis, terus yang .53 ini, yang rich ini. Kalau di sebelumnya ada kita bahas customize-nya, layout-nya, kontennya, font-nya. Sekarang kita bahas lagi, yaitu komponen teman-teman, mulai dari accordion, alerts, badge, breadcrumb, button group, card, carousel, cross button, collapse, drop down, list group model, navbar, nav and tabs, off canvas, pagination, placeholders, popovers, progress, terus scroll spice, pioneers, tools and tooltips-nya teman-teman. Oke, kita bahasnya karena di sini di materi ini terlalu banyak yang perlu dibahas. Kita bahas menjadi beberapa part dulu. Mungkin malam ini kita mulai dari accordion sampai button group, besok card sampai mana dulu, terus terakhir baru off canvas sampai tooltips-nya. Oke, karena tadi admin aku tadi baru pulang dari luar, otomatis baru nonton malam ini teman-teman. Wah banget ya. Tapi sebelum itu, firstly, like jika teman-teman suka dengan video ini, terus share jika sekiranya video ini bermanfaat, komen kalau sekiranya teman-teman mau request, terus mau ngasih kritik, saran, masukan yang sifatnya membangun, monggo silahkan tinggalkan jejak teman-teman engineer di kolom komentar. Dan satu hal penting, don't forget subscribe and click bell for the next videos teman-teman. Oke, kita awali dari accordion dulu. Nah, accordion ini kalau accordionnya Bootstrap dengan accordion jQuery UI ini berbeda teman-teman. Nah, kalau di jQuery UI ini accordionnya ada tapi berbeda. Kalau di Bootstrap ini ada banyak yang bisa kita kupas, mulai dari how it work, kerjanya gimana, example-nya mulai dari fast, terus always open, accessibility, CSS-nya termasuk variable yang cakup variables dan size variable-nya. Oke, accordion ini kalau kita buka di sini di jQuery UI teman-teman. Nah, di sini accordion sebenarnya ada. Accordion apa sih? Accordion itu adalah display collapsible content panels for presenting information in a limited amount of space. Ini kalau ada di jQuery UI, sedangkan di Bootstrap sendiri accordion adalah build vertically collapsing accordions in combination with our collapse JavaScript plugin. Jadi accordionnya Bootstrap yang versi 5 ini collapse-nya
collapse tapi dengan plugin JavaScript, bukan dengan jQuery. Sedangkan kalau di versi 4.6 ini kita buka yang komponen. Nah, di sini accordion nggak ada, adanya collapse. Terus input group, navbar, kayak gitu. Nah, kita cari saja accordion. Nah, kayak gini. Dan ini accordionnya yang versi 4. Using the card component, you can extend the default collapse behavior to create an accordion. To properly save the accordion style, be sure to use .accordion. Nah, ada potong script .accordion as a wrapper, kayak gitu. Ada di konten, atau mungkin layout, atau mungkin gini, kita ketik aja di sini. Nah, collapse. Mungkin komponen ada. Nah, collapse. Ini collapse sampai accordionnya sih nggak ada, teman-teman. Makanya di versi 5 kita balik lagi ke all version. Nah, kita buka lagi di sini. Kita cari yang accordion tadi. Nah, bedanya di sini pakai JavaScript, sedangkan di sini ini kalau teman-teman bikin accordion dari jQuery UI, teman-teman setidaknya menggunakan HTML yang masih manual, HTML yang terbilang HTML yang lama, yang biasa, bootstrap dulu teman-teman maksudnya. Oke, terus cara kerjanya bagaimana, how it work-nya ini gimana Mas Bro? How it work-nya ini the accordion use collapse internally to make it collapsible. To render an accordion, just expanded it to open crash on the accordion. Nah, contohnya kayak gini, example-nya break the accordion below to expand or collapse to accordion content. Jadi kak misal accordion item 1 ini diklik, dia akan nutup, tapi kalau dibuka dia akan terbuka gitu. Begitupun dengan accordion item 2 sampai 3 pun sama. Jadi misal teman-teman mau bikin menu plus kontennya tapi menggunakan bootstrap, terus teman-teman menggunakan accordion, ini contoh scriptnya, ini bisa teman-teman copy, bisa dimodify. Terus kalau mau nyari tambahannya ada di sini teman-teman, empty bootstrap. Nah, langsung accept the rest and continue. Kita tunggu, kita bandingkan dengan yang ada di jQuery UI. Ini pun juga sama. Jadi di section 1 itu sama kayak accordion item 1 sampai section 4. Sekali di view source kayak gini. Nah, ini kan masih HTML yang lama ya, HTML biasa. Hanya saja CSS-nya ini pakai jQuery UI teman-teman. Terus scriptnya ini bisa teman-teman ngopiin ini, atau mungkin teman-teman gunakan perintah kayak gini. Nah, teman-teman bisa gunakan perintah kayak gini.
kayak gini. Nah, pakai src ini adalah source-nya jQuery UI.js. Nah kayak gini. Terus jadi diusahakan script type-nya ini diisi. Kalau ini tatkala teman-teman ingin men-include jQuery UI di sini, atau mungkin bisa juga kayak gini, jQuery.js. Jadi terserah teman-teman mau pakai jQuery UI bisa, atau mungkin ini untuk di awal-awal. Terus berikutnya gini, script type-nya ditulis. Nah, kayak gini. Source-nya ini ditulis source-nya apa gitu, jQuery UI.js, dan peletakannya ini setelah CSS-nya jQuery UI. Sedangkan di sini ini sudah langsung script teman-teman. Nah kayak gini ini. Nah kayak gini. Jadi gak perlu lagi pakai jQuery UI ya. Tapi CSS-nya ini masih dipakai. Terus kalau di sini kita cari saja accordion teman-teman. Nah kalau di anti bootstrap, accordion itu kayak gimana sih? Accordion itu komponen dari Bootstrap 5. Jadi responsive accordion built with the latest Bootstrap 5. Accordion is a vertical collapsing element to show and hide content via class chains. Build vertically collapsing accordion in combination with our collapse JavaScript plugin. Jadi menggunakan plugin JavaScript teman-teman, bukan menggunakan plugin dari jQuery UI lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang menggunakan jQuery UI lagi. Tapi sedangkan di sini ini nggak ada contoh untuk menginclude pluginnya JavaScript. Jadi sudah langsung aja div class accordion id accordion example. Atau mungkin teman-teman mau membuat konten lengkap dengan kontennya, di sini ID-nya adalah kontenku 1 bisa, atau kontenku saja. Jadi ID-nya ini nggak harus selalu sama dengan di sini. Kalau teman-teman punya ide kreatif, mungkin bikin sebuah aplikasi software berbasis web RPA gitu, jadi kayak web engineer gitu. Teman-teman kalau mau menemukan script kayak gini di Bootstrap, terutama di accordion, ini bisa dirubah. Jadi nggak harus accordion example. Ini kan hanya contoh soalnya teman-teman. Tapi untuk beberapa perintah ini dibuatkan default saja, kecuali yang ID ini perintah yang ada div class accordion, ID-nya accordion example ini ID-nya ini diganti bisa gitu teman-teman. Kayak ini basic example-nya adalah kayak gini. Ini sama kayak yang di sini, sama saja juga dengan yang ada di sini. Jadi yang namanya accordion itu menu sama konten selalu bisa di show and hide. Bedanya kalau di accordionnya jQuery UI, ini collapse-nya nih
diklik yang bawah, yang atas otomatis stop. Kecuali kalau untuk quality content gini, nah kayak gini bisa. Kalau quality content ini hampir sama dengan yang tadi di sini teman-teman, gitu. Oke, next. Terus kalau contoh yang flash gimana mas bro? Ini yang flash. Nah, yang flash ini penjelasan dah .orgadian structured flash to remove the default background color, some border and some rounded corners to render accordion edge to edge with their parent container. Jadi kayak gini. Nah, kayak gini ini yang mana flash. Dari top dia kembali berwarna putih. Dan pewarnaannya ini suka-suka teman-teman aja. Tapi kalau heading one otomatis dia pewarnaannya nih mengikuti yang ada di sini. Ada di sini ini nggak disebutkan pewarnaannya, kalau diklik warnanya apa, nggak bisa baca color. Kayak gitu teman-teman. Berbeda sama ini customize icon. Nah, beda. Atau mungkin full space. Nah, atau no out height, atau mungkin untuk stable collapse content. Nah, collapse content ini kalau di sini ini maksudnya ada di flash terus example biasa kayak gini. Terus kalau always open gimana mas bro? Bentar, kalau always open nanti kita jelaskan. Nah, always open ini contohnya flash. Nah, kalau teman-teman membuat konten dengan cara flash di sini flashnya bootstrap, teman-teman bisa aja pakai perintah ini, terus ID-nya ini diganti sesuai di kreatifnya teman-teman engineer aja. Oke, next, always open. Nah, kalau always open ini dia akan selalu terbuka dan dia mau menutup kalau dia diklik untuk close gitu. Coba apa omit the data, omit the attribute on each dengan potong script data, strapot es, strapot parent, dan juga accordion at strapot collapse to make accordion item stay open with another item is open. Nah, kayak gini. Terus atau mungkin gini. Nah, kayak gini, terus ini kebuka. Jadi semuanya ini kebuka teman-teman. Nah, disebut always open. Terus ada accessibility-nya. Nah, accessibility ini kita hanya disuruh please read the course accessibility section for more information. Accessibility-nya kalau di sini nggak ada, atau hacknya pun nggak ada, atas tabelnya nggak ada. Itu teman-teman. Sedangkan kalau di sini kalau di sini ini accessibility-nya ini ada di accordion. Nah, kita copy, kita cari di sini, nggak ada. Jadi baik di jQuery UI ataupun MD Bootstrap ini untuk accessibility bootstrapnya nggak ada teman-teman. Di sini ada terus kalau shortcut kayak gini, ini yang basic, terus yang flash kayak gini. Nah, perjelas ini hampir sama kayak
no auto hide. Nah, kayak gini. Jadi no auto hide ini adalah borderless. Nah, di sini ada accessibility-nya. Nah, sama perintahnya. Please read the collapse accessibility section for more information. Nah, Fang Flash ini kayak gini contoh scriptnya. Kalau teman-teman ingin mengcopy terus memodify, silahkan. Terus borderless kayak gini. Ini memang borderless nih, tanpa border sama sekali. Tanpa border sama sekali, teman-teman. Nah, contoh scriptnya kayak gimana Mas Bro kalau yang borderless? Yang borderless kayak gini. Ini contohnya guys, kayak gini. Jadi kayak ada perintah div class accordion structure borderless, id-nya accordion flash example. Nah, kalau teman-teman ingin dikasih border, nah borderless ini diganti border bisa. Jadi suka-suka teman-teman. Kalau teman-teman ada ide kreatif mau dibuat borderless, terus ID-nya dirubah, accordion itemnya ini dirubah kayak gini. Accordion item stack 1 ini bisa dirubah. Dataku 1, terus placeholdernya dan sebagainya ini dirubah. Kalau with icon kayak gini. Kalau with icon ini hampir sama kayak di sini, kayak customize icon, teman-teman. Nah, bedanya kalau with icon ini dia lebih cenderung menggunakan icon ketimbang daripada customize icon. Sedangkan di jQuery UI sendiri, accordionnya ini kalau mau with icon itu nggak ada, yang ada justru mah customize icon kayak gini. Contoh scriptnya ini. Terus var iconnya, headernya ini UI icon circle arrow terus active headernya UI icon circle arrow s sampai terus instruct button on, terus klik functionnya accordionnya diisi semua sampai option icon ini diisi semua sampai ketemu script kayak gini. Terus seperti yang kita bilang tadi, script tabnya ditulis bisa atau langsung script source-nya bisa langsung di online kayak langsung pakai jQuery kayak gini. Nah, dari sini terus ini linknya diisikan di sini bisa kayak gini 363 download, atau mungkin view source on GitHub, atau mungkin how jQuery works. Oke, next. Terus ada always open. Nah, always open ini yang pertama kayak di sini. Nah, kalau always open ini semuanya bisa dibuat terbuka semua, teman-teman. Jadi buka semuanya kayak gini, atau mungkin buka item 3 terus baru 2 kayak gini. Terus ini kemudian shortcut silahkan. Terus ID accordion panel stay open, ini sampelnya ini bisa diganti accordion panel stay open dataku. Jadi accordion item stack 1 ini bisa diganti, teman-teman. Terus next ada lagi alert. Nah, alert ini kenapa disebut alert? Sebab provide contextual feedback message for typical user action with a handful of available and flexible alert message. Contohnya kayak gini. Terus
Terus ada apa saja Mas Bro kalau di Alert ada live example-nya? Kalau untuk contohnya ada live example, link color, additional content, icons, is missing. Terus CSS-nya ada variables, SAS variables, SAS mixin, SAS up. Terus JavaScript behavior-nya ada initialize, triggers, methods, event. Nah, kita mulai dari live example-nya dulu kayak gini. Nah, next user get this alert message. Nah, div-nya ini, div ID live alert placeholder-nya ini bisa diganti kayak misal cons alert placeholder dokumen keterangan by ID if alert placeholder. Nah, kayak gini. Yes, the following JavaScript to trigger our live alert demo. Terus buttonnya tab button, class button primary, adanya live alert button, show live alert. Nah, dengan akhir tag button. Terus constantnya ini wrapper dokumen element div wrapper inner HTML. Terus alertnya apa? Type out dismissible role alert. Message-nya apa? Terus type button class button close data PSD smash alert area label close. Terus nah kayak gini. Ini mungkin ini kalau sukses. Kalau gagal gimana Mas Bro? Kalau gagal tinggal bikin art satu lagi, bikin trigger JavaScript live alert lagi kayak gitu. Tapi gagal kerja memang kelemahannya alert ini, kita kalau mau buat peringatan bahasanya gagal registrasi, gagal login, atau mungkin gagal apa kayak gitu. Yang intinya tuh gak bisa masuk dashboard user dan gak bisa masuk dashboard admin maksudnya. Maka dibuat live art mungkin yang isinya tuh maaf, username dan password Anda salah kayak gitu. Terus ada link color teman-teman. Nah, link color ini example linknya ini berbeda-beda. Kayak kalau biru ini sukses, terus kalau kayak gini kayak gimana kayak gitu. Terus kalau biru ini sukses, kalau warnanya merah kayak gini ini gagal. Terus kalau warnanya kuning masih peringatan kayak gitu. Terus untuk contoh scriptnya kayak gini. Nah, primary art kayak gitu. Terus secondary-nya apa? Terus success, danger, warning, info dan sebagainya. Terus ada additional content. Teman-teman. Nah, additional content ini contohnya kayak gini. Contoh dan oh yeah, you successfully read this important alert message. This example text is going to run a bit longer, so that you can see how spacing within an alert works with this kind of content. Terus di bawahnya ini ada whenever you need be sure to use margin utilities to keep links nice and tidak. Nah, kayak gini. Ini contoh scriptnya. Kalau teman-teman mau merubahnya mungkin kayak well done, Anda sukses masuk dashboard admin, atau mungkin selamat datang di dashboard user. Terus whenever dan sebagainya ini bisa diganti.
untuk logout langsung saja close, mungkin bisa. Terus icon, nah kayak gini iconnya. Terus tapi SVG nya nih XML NS bisa diganti, teman-teman. Yang terpenting masih size-nya belakang ini SVG, nah gitu. Terus ini yang contohnya, kenapa disebut icon, sebab dia ada iconnya sendiri gitu. Jadi iconnya itu nggak ngambil dari jQuery UI lagi, bisa punya sendiri, teman-teman. Terus ada dismissing. Nah, dismissing ini kayak gini contohnya. Gua makro, you should check in on some of these fields below. Jadi ini bisa dipakai teman-teman pakai ketika teman-teman ingin membuat form registrasi atau platform login yang intinya tatkala user tersebut lupa username-nya atau mungkin lupa password-nya, nah dikasihin saja. Ini untuk memperingatkan mereka bahwasanya sebenarnya mereka sudah pernah melakukan registrasi tapi passwordnya gak disimpan, kayak gitu, teman-teman. Terus untuk contoh scriptnya kayak gini, div class alert. Nah, strongnya ini bisa diganti. Terus yang terpenting variable value-nya ini mulai strong ini dirubah, value-nya ini sekarang dirubah saja. Terus baru button dikasih close. Dismiss-nya, alert-nya ini di sini. Jadi yang namanya alert itu bisa berupa apa saja, bisa warning, bisa caution, ya gitu, tergantung. Ada yang namanya alert, peringatan, itu hanya ada dua, yaitu bisa berupa caution atau mungkin bisa berupa warning. Tinggal teman-teman arahnya mau kemana dulu. Kalau mau dibuat caution sebenarnya bisa, tinggal teman-teman saja. Oke, next ada batch. Kalau di jQuery UI ada nggak, Mas Bro? jQuery UI nggak ada kalau kayak gitu. Nah, batch ini ke dokumentasi dan contoh. Apa? Documentation and example for batch or small count enabling component. Jadi untuk melabeli dan menghitung secara kecil komponen. Terus ada apa saja kalau dalam batch itu? Example ini meliputi heading, buttons, positioner, terus ada background color, ada build batch, gitu, ada CSS yang mencakup variables dan size variables, teman-teman. Kita awal dari headingnya dulu. Ini contoh headingnya kayak gini. Ini maksudnya heading 1 atau first head atau first heading, kayak gitu. Terus ada second head atau h2 atau second heading sampai ada six heading kayak gini. Jadi semakin ukuran headingnya ini semakin besar, justru malah tampilan tulisannya semakin kecil. Tapi semakin kecil ukuran headingnya, justru tampilannya ini semakin besar, teman-teman. Gitu. Nah, terus ada button. Nah, button ini kayak gini. Ini button sebab apa? Nah, button ini contohnya kayak gini. Ini button
bukan gitarnya. Nah, kayak lonceng kayak gini ini button hit, bukan hit, button pitch. Nah, button, type button, class button, primary, notification, Jepang class pitch, text, BJ secondary-nya 4. Nah, tapi dari setiap situs kayak gini button secondary, text BJ secondary-nya ini dibuat unlimited, jadi bisa sampai 15, bisa sampai 100, atau mungkin yang intinya itu hitungan itu unlimited, teman-teman. Terus ada possessioned. Nah, kayak gini. Kalau ini biasanya lebih sering kita temui di beberapa situs, salah satunya kayak YouTube, atau mungkin FB, atau mungkin IG atau Instagram, Twitter, kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, buttonnya ini primary, possessionnya relatif, tapi bisa diganti absolute. Absolute itu tetap atau permanen. Kalau relatif ini bisa berpindah-pindah. Nah, terus ini ada tulisannya inbox. Nah, possession absolute, top 0 start 100, translate middle batch, content fill, BG danger 99 plus. Ini contohnya saja, teman-teman. Open class visually hidden unread message. Jadi pesan terbacanya hanya untuk contohnya saja, atau mungkin bisa berupa titik kayak gini. Nah, berupa titik ini kalau teman-teman dapat notif WA gitu, biasanya kan bisa berupa angka, bisa berupa titik gitu. Mungkin notif habis update biasanya kan berupa titik. Nah, sebenarnya itu adalah positioning juga, teman-teman. Kayak gitu. Terus ini contoh script ini bisa teman-teman pelajari, bisa teman-teman copy, bisa teman-teman modify. Jadi modify saja kebutuhan teman-teman. Terus ada breadcrumb. Nah, breadcrumb ini apa sih breadcrumb itu? Nah, breadcrumb itu kayak gini. Home library data. Jadi kayak kita bikin menu, tapi sub menunya ini ada di samping-samping kayak gitu, pakai garis merah kayak gini. Kenapa nggak bisa kayak gitu? Sebab indicate the current page location within a navigational hierarchy that automatically adds parameter for CSS. Navigationalnya ini lebih terhierarki. Contohnya kayak gini. Jadi href-nya ini home misal, terus current page-nya library. Nah, terus atau kayak gini, href home, terus library, terus ada current page data kayak gitu. Atau mungkin grafnya ini, linknya ini mungkin arah ke home, terus library, terus arah current page-nya ini bisa registration, bisa juga login, teman-teman. Terus ada dividers juga. Dividers ini, nah ini lebih ke tanda siku kiri. Nah, mas bro, bukan itu kanan kita itu adalah kiri monitor ataupun laptop, teman-teman. Jadi jangan terpengaruh oleh arah. Jadi itu contohnya kayak gini.
Kenapa? Ini ada lifestyle-nya, double strip, PS, strip background, strip dividernya apa? Dividernya misal panah kiri. Kalau kita buka explore ini, nah misal misi terus si, nah ini backgroundnya ini bisa diklik. Nah mungkin gini atau mungkin kayak gini, terus backgroundnya ini bisa dibuka lagi sebenarnya kayak gitu teman-teman. Terus ada exit, jadi backgroundnya ini bisa teman-teman ganti dengan mungkin tanda panah atau mungkin siku kayak gitu. Jadi kalau mau pakai background divider ini hanya ada dua tanda yang bisa dipakai, antara panah dan siku. Kalau teman-teman mau pakai tanda panah, sebelum tanda siku dikasih tanda strip atau sama dengan gitu. Terus ada accessibility-nya kayak gini. Nah, accessibility ini dia nggak ada contohnya sama sekali. Terus ada CSS yang cukup variabel dan size-nya nggak pernah dijelaskan lagi. Terus ada button. Nah, kalau kita lihat di sini button ada nggak ya di jQuery UI? Ada. Nah, ini button. Kita cari di sini juga. Bukan button group, button biasa dulu. Button groupnya setelah ini teman-teman. Nah, button ini artinya adalah tombol. Kalau kita bikin dari HTML biasa itu type-nya itu selalu button, input type button, terus value-nya apa, namanya apa, nama tombolnya apa, kayak gitu. Di sini button ini ada banyak cakupan buat dari example-nya. Disable text wrapping, button text, outline button, size-nya, sizing-nya ini gimana, terus ada disable state, termasuk link functionality curve it, terus ada block buttons, terus ada button plugin yang mencakup util state dan juga metodenya, dan juga ada CSS yang mencakup ada variable, SAS, terus SAS variable, SAS mixin, dan juga SAS loop. Kita lihat contohnya kayak gini. Jadi yang primary ini biasanya lebih dipakai buat button success. Jadi success itu bisa primary, bisa hijau. Terus ada secondary-nya juga, ada success. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Terus ada link, terus ada dark, light, ada cancel juga, tapi di sini cancel nggak ada. Input type button, press button. Nah, type-nya kalau berikan dari button ini, dari sub button ini button primary, terus bisa juga dibuat cancel atau batal teman-teman, tergantung kebutuhannya saja kayak gitu. Terus ada disable text wrapping. Nah kayak gini, misal disable text wrapping ini button tapi isinya link semua gitu, kayak button gini. Nah kayak gini biasanya kalau di beberapa situs teman-teman menemukan ini, terus teman-teman klik, maka dia sudah disable text wrapping, terus nggak bisa dibuat apa-apa lagi, nggak bisa diutak-atik lagi gitu. Kenapa mas bro? Kan soalnya yang disable itu hanya text wrappingnya saja, bukan value buttonnya gitu.
Terus contoh scriptnya ini. Nah, contoh scriptnya kayak gini. Jadi value input, submit, reset, gitu, role-nya button semua. Terus ada button text begini, ini disebut text wrapping. Nah, tapi ini nggak ada contohnya teman-teman, yang ada hanya button text aja kayak gini, reset, submit, input, link, button, terus sebagainya. Terus ini contoh scriptnya, ini bisa teman-teman modify sesuai kebutuhan. Ada lagi yaitu outline. Nah, outline ini dia buttonnya ini lebih ke transparan. Ikut aja. Gak apa-apa, belajar lagi. Gitu, gak apa-apa. Nah, di sini buttonnya ini lebih transparan teman-teman. Maaf tadi ada breaking news sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang namanya outline ini, dia itu buttonnya transparan, tapi begitu kita kasih sentuhan kayak gini, dia warnanya akan muncul gitu. Terus ada size. Di sini buttonnya bukan button kayak button yang di atas, tapi buttonnya button outline gitu. Terus ada lagi size. Nah, size ini, sizingnya ini sesuaikan kebutuhan teman-teman. Misal kayak di sebuah form ada button yang ukurannya ini double XL, double extra large. Nah, gak usah heran, teman-teman cukup buka file source-nya aja, cari button, ketemunya kayak gini. Button type, button class, button primary, button LG atau bukan button small atau SM. Jadi for additional size-nya ini ada LG or SM. Tapi kalau double XL bisa, tapi nggak bakalan ketemu gitu. Terus ada disable state. Nah, disable state ini kayak gini. Jadi pernyataan yang sudah diklik, kenapa bisa disable state? Back buttons look inactive by adding the disable boolean attribute to any button element. Disable buttons if pointer events not applied to preventing hover and active states from triggering kayak gini. Jadi di sini disable, sudah dikasih tag disable teman-teman. Jadi sudah nggak bisa lagi di sini, atau mungkin auto disable. Jadi setelah dipakai buat klik apa gitu, mungkin registrasi, mungkin login, dia sudah auto disable gitu. Termasuk in functional cave it-nya ini. Nah, kayak gini nih sama, kecuali kalau memang sebelum auto disable ini bisa dibuat sebelum auto disable harus diklik dulu gitu. Terus ada lagi block button. Nah, block button ini kayak gini. Jadi dia begitu dikasih rangsangan kayak gini, dia warnanya berubah dari yang hanya biru biasa menjadi navy gitu. Supportive class di grip gap tuh gitu, itu namanya button block.
ada button plugin. Nah, button plugin ini mencakup Visual Stage dan juga method, teman-teman. Sebenarnya jadi jQuery UI ini hanya default functionality sama icon. Kalau kita pakai yang default functionality ini kayak gini. Kalau di view source, fungsinya ada function, widget, button, equivalensinya 0, button, and equivalency 1 button, dan sebagainya. Jadi kalau pakai jQuery ini lebih panjang untuk buttonnya, kayak gitu. Sedangkan kalau pakai icon kayak gini, pakai icon gini, kayak gini. Nah, kalau di sini ini dia lebih ke kompleks sebenarnya. Kalau dijelaskan dia akan cukup waktunya. Oke. Terus metode ada kalau tujuan start kayak gini. Ada disable, active, ada buttonnya active, terus disable, terus link, active link, disable. Metodenya kayak gimana? Metodenya kayak gini. Nah, ini metodenya dispose, deskripsinya kayak gini, terus get instant sampai Yojel, deskripsinya juga sudah ada, teman-teman. Jadi cukup sekian pembahasan malam ini. Besok kita lanjut lagi, teman-teman. So, jangan lupa like jika teman-teman suka, terus share jika sekiranya video ini bermanfaat, komen untuk meninggalkan jejak teman-teman, baik itu request atau mungkin kasih kritik, saran, masukan yang sifatnya itu membangun. Terus don't forget subscribe and click bell for the next videos. So good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.